Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah PPKN yang berjudul Geopolitik Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alma Maidah, kemudian Laila Solihat, dan Nur Aira Fadilah. Yang pertama kita bahas adalah rumusan masalah sebelum kita membahas tentang apa itu geopolitik Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan geopolitik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan wawasan sebagai geopolitik Indonesia? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian geopolitik. Jadi geopolitik sendiri berasal dari kata geo dan politik, yang dimana geo berarti sebagai bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, yaitu artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Di Indonesia sendiri, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Untuk implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Di sini ada 4 unsur pembangunan geopolitik. Yang pertama ada keadaan geografis, yang kedua politik dan strategi, kemudian ada hubungan timbal balik antara geografi dan politik, dan yang terakhir ada unsur kebijaksanaan. Yang kedua akan dibahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara, yaitu ketahanan nasional sebagai kehidupan nasional Indonesia, sebesar kehidupan nasional Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan sebagai geostrategi bangsa dan negara, dan politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, yang keempat, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. A. Falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Yang B. Aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan sumber daya manusia dan suku bangsa. Yang C. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bangsa, agama, dan kepercayaan berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. Yang D. Aspek selara. Dapat mengacu pada aspek selara karena Indonesia memiliki banyak pengalaman selara yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara. Yang kelima, hakikat dan unsur dasar wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Unsur dasar wawasan Nusantara merupakan unsur yang terkandung dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Terdapat 3 unsur dasar wawasan Nusantara, yaitu wadah wawasan Nusantara
isi wawasan Nusantara, dan tata laku wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wadah wawasan Nusantara, yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Yang kedua, isi wawasan Nusantara, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut harus mampu diciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan kehidupan nasional. Yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara, yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan perilaku bangsa Indonesia, baik tata laku, batiniah, dan lahiriah. Yang kelima yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan, laut, dan udara. Di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan konsentrasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kesimpulan dari wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dalam diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.